Jadi angkatan corona tuh sedih banget. Tapi bersyukurnya itu dengan situasi seperti ini UN masih UN tuh nggak dijalankan, jadi ya Iya. sedihnya tuh karena apa sih, Nggak ada perpisahan. Iya. Terus kita perpisahannya tuh dadakan banget gitu loh, tanpa kita tahu, nggak ada persiapan sama sekali lah. Terus orang-orang tuh bilang suka kayak ngejek-ngejekin gitu, ih lulus lewat jalur virus corona. atau enggak lulus jalur giveaway gitu. Iya. Pasti udah ada keselnya, ada marahnya, ada sedihnya. Kita sedih banget ya, pasti sedih karena kita nggak bisa ngabisin waktu dengan baik dan benar sama teman-teman, sama guru-guru, sama sekolah. Tapi kita yang paling sedih lagi, kita tuh ngerasa kecewa, kita tuh ngerasa marah, tapi kita nggak tahu kita mau marah dan ngesalahin siapa. Sedih karena nggak ada perpisahan. Karena kalau dari angkatan tahun lalu ataupun angkatan tahun lalunya lagi, setiap kelulusan tuh pasti ada perpisahan. Sedangkan angkatan 2020 nggak ada. Jadi angkatan corona nggak enak. Udah itu doang nggak enak. Seneng campur sedih sih. Senangnya itu karena bisa langsung lulus. Sedihnya itu karena nggak bisa ngerasain ujian yang berurut kayak tahun-tahun sebelumnya. Terus juga sedihnya juga nggak ada karena nggak ada perpisahan. Perasaan angkatan corona, tahu kan itu apa? Bisa dibilang flat sih, tapi enggak kok. Angkatan 20, angkatan kuat ya. Ya ada seneng ada enggaknya. Senengnya UN dihapus, tapi sedihnya banyak sih. Dari yang kita gak ada perpisahan, gak ada momen-momen akhir. Rasanya sih sedih gak ada perpisahan, padahal itu acara yang paling kita tunggu-tunggu. Terus gak sempat ketemu guru-guru juga kan, gak ketemu teman-teman juga. Terus sedih sih rasanya. Perasaannya jadi angkatan corona itu sebenarnya ada senengnya dan ada sedihnya juga. Senengnya karena nggak ada UN, karena kan katanya kan nggak ada UN itu pas lagi tahun 2021, dan ternyata angkatan 2020 tuh juga ngerasain nggak ada UN dan cuma ada US doang. Itu karena corona sih. Dan sedihnya di penghujung kami sekolah, di penghujung kita sekolah, di detik-detik terakhir kita sekolah tuh kayak gak banyak momennya gitu. Kita lebih bener-bener sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing. Terus kita juga gak ada jalan-jalan, kita juga gak ada prom night di sekolah karena itu udah kita rencanain dari awal dan ternyata gak ada prom night, gak ada acara perpisahan di sekolah. Bahkan kita pengumuman kelulusan aja itu bener-bener kita ngerasain di rumah masing-masing. Kita cuma rame di grup WA atau nggak video call. Udah sih, itu aja. Wisuda, aku pengen banget pakai kebaya kembaran yang udah dibeli sambil nonton momen-momen selama di sekolah. Ini sih bikin memori ya, bikin memori di sekolah, berbanyak memori. Gak bakal dilupain sih. Terus juga bakal banyak waktu buat teman-teman, buat guru-guru. Kalau corona gak ada dan kita bisa balik ke masa-masa sebelum lulus, aku pengen ngabisin waktu lebih baik lagi sama teman-teman, seangkatan maupun sekelas. Bikin momen yang banyak sama angkatan, kelas, terus minta maaf ke guru-guru juga. Ya pokoknya manfaatin waktu sebaik-baiknya. Soalnya kan kita perpisahannya tuh kita nggak ada perpisahan ya. Tiba-tiba aja kita tuh sekolah, terus kebesokannya dikabarin libur. Jadi kan kayak shock gitu. Nggak sempat perpisahan, nggak sempat kayak say goodbye atau apa gitu kan. Jadi kayak sedih banget. Jadi ya yang dilakuin kayaknya lebih sering bareng sama teman-teman aja. Ngabisin waktu sama teman-teman semuanya, sama seisi sekolah. Pengen banget kalau bisa
yang bakal gue lakuin sama teman-teman sebelum lulus itu yang pasti kita jalan-jalan bareng. Itu udah pasti kita jalan-jalan bareng, entah itu yang emang harus ngeluarin duit atau yang enggak, apa cuma jalan-jalan doang ke laut atau gimana. Intinya kita ngelakuin hal bareng sama teman-teman sih. Ngajak kumpul temen-temen kayak biasanya sih, ke rumah Omar, ke rumah Zilan, ke laut, bakar-bakar bareng. Pengen gunain waktu yang sebaik-baik mungkin, terus nikmatin hari-hari bareng teman-teman gue. Gue bakal kangen banget, yang paling bakal gue kangenin itu kantin. Karena kantin itu satu-satunya alasan gue sok izin ke WC, datang telat ke kelas karena ke kantin dulu, nongkrong sama teman-teman ketemuan di depan kantin. Pokoknya semua hal yang paling bakal gue kangen dari sekolah itu kantin. Pastinya main dong. Keseruannya itu udah pasti. Pas main bareng di kelas, ngobrol bareng, bolos bareng. Masa-masa kita di kelas, kerusuhan di kelas. Terus juga kalau misalnya ke kantin, biasanya cewek-cewek kelas itu selalu maunya itu bareng-bareng. Walaupun kita saling nunggu, kadang nunggunya lama juga. Pokoknya kita harus kantin bareng-bareng. Istilahnya tuh gitu. Sebenarnya nggak kangen sama sekolah, cuman lebih kangen sama seisi sekolahnya sih. Kayak guru, terus teman-teman, sama orang-orang yang ada di sekolah. Pokoknya semuanya lah. Banyak banget kalau dari sekolah, kayak suasananya, teman-temannya, terus kayak jam kosnya, terus Musola. hal konyol. Ya musola biasanya tempat anak cewek IPA sama IPS gosip di sana. Habis sholat zuhur, bayangin loh guys, habis beribadah dapat pahala, masya Allah, ujung-ujungnya ngegibah. Gibahnya tuh banyak banget, kadang apa aja ada, astagfirullah. Tapi seru bener. Tapi sih ketemu temen ya, terus nyamperin kelas doi, ngisengin dia pas lagi ada guru dengan cara nelpon, terus iseng ke guruku tersayang, terus bolos pelajaran. Izin ke WC, habis dari WC ke kantin, habis dari kantin ngecek kelas sebelah, nguping ada gurunya atau enggak. Ya pastinya teman-teman sih, teman-teman, terus guru juga gak bakal kita lupain. Terus pas jam kos juga kangen banget sih, soalnya bener-bener kita kalau jam kos itu bener-bener seneng aja gak ada guru. Hai, tetap kayak gini ya? Yang bakal aku bilang kayaknya jangan lupain kita semua, jangan lupain momen-momen terindah selama sekolah 12 tahun atau selama SMA ini. Karena kan kata orang kan masa-masa sekolah yang paling seru itu di masa-masa SMA. Jadi jangan lupain semuanya, isinya, orangnya, pokoknya semuanya jangan dilupain. Dan semoga juga kita diberi kesehatan selalu dan juga panjang umur, dan juga kita bisa sukses di bidangnya masing-masing. Bakalan sama orang yang paling tersayang, kantin yuk. Kalau misalkan mau ngajak ke kantin, harus jadi anaknya Pak Kantin dulu ya, baru bisa jajarin kita sepuasnya. Guru, teman-teman, dan orang yang beneran gue sayang, semoga kalian semua sehat selalu dan bisa ngelihat sukses di masa depan. Yang pasti jaga diri, terus jangan sampai lupa sama teman-teman yang di sini. Apalagi kita itu dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA kan, jadi lama banget. Terus banggain nama sekolah SIJ. Kalau bisa kita juga kasih
bukti kalau anak SIJ itu lebih hebat daripada yang lain. Buat kalian yang nanti udah sukses, jangan lupain kita. Jangan saling lupa kalau nanti udah jauh, jangan sampai putus kontak, tetap berhubungan. Dan I love you forever. Forever. Kamu dulu. I love you. Sama orang tersayang goblok. Iya, I love you. Ya udahlah. Kalau aku mau bilang orang tersayang tuh kan Semua aku banyak. sayang sama semua. Sayang sama teman sekelas, sayang sama seangkatan, sama guru-guru. Kayak kalau sama teman sekelas tuh kayak makasih banget selama 3 tahun ini apa sih udah nemenin susah senengnya, baik buruknya aku. Terus kalau sama teman seangkatan makasih ya udah kasih kesan-kesan yang apa sih mau dari kita yang gak akur, terus banyak lah pokoknya. Terus kalau sama guru-guru tuh kayak makasih udah sabar banget ngedidik kita sampai kita tuh bisa jadi kayak sekarang ini. Jangan pernah berubah. Tunggu aku 4 tahun ke depan. Aku janji bakal datang kembali. Sebenarnya nggak di dalam sekolah sih, di luar sekolah. Jadi waktu itu kita lagi jalan seangkatan gitu kan ke darat, ke laut. Terus kita tuh gabung cewek cowok gitu kan, heboh-hebohan, ada yang joget-joget lah, ada yang apa. Terus udah kayak gitu, tiba-tiba anak cowok dateng ya, anak cowok dateng. Pokoknya siapa kayak Anak Nurdin. IPS. Iya, pokoknya kita itu tuh aku tuh lagi video Zat ya. Zat tuh nyanyi itu apa? Yang kamu munafik itu apa Iya, lagu itu. Wanita Terus Munafik. iya, pas gitu ngevideo jalan-jalan alkohol jalan gini, tiba-tiba anak si Rosi lari gini, woi cepet polisi datang, terus dia langsung gitu. Pokoknya seru banget lah itu. Pokoknya tuh apa sih sampai sekarang tuh yang nggak bisa dilupain tuh ya itu Momen terdabes sih. Pas hari guru sih, hari guru itu rasanya benar-benar udah kerasa banget sedihnya. Terus juga kita kelas 3 SMA bakal bentar lagi juga pisah sama guru-guru, sama teman-teman. Itu sih yang paling berkesan kataku. Itu pas setelah ujian praktek. Jadi tuh kita habis senam, ujian prakteknya senam. Kita langsung kayak nyanyi bareng sambil senam. Itu seru banget. Lagi SD. Pas masa-masa SMA ini kelas 12, itu kita lagi tryout. Tryout itu dengan satu pelajaran lagi dan kita semuanya rata-rata lapar di kelas dan kita mau kantin, ternyata kantin sekolah tutup. Akhirnya kita berinisiatif untuk beli alias pergi keluar sekolah dan kita pergi ke restoran. Dan karena kita keasikan juga di restoran, makan lama, akhirnya kita nyampe sekolah tuh telat dan kita hampir nggak boleh ikut tryout sih. Karena kita telatnya bukan cuma 5-15 menit tapi hampir 1 jam pelajaran. Jadi kita pas nyampe sekolah langsung dipanggil sama pembina tryout kita dan kita di sidang berjamaah rombongan sama teman-teman kelas, sama Ramadanis, sama 69. Kalian semua yang terbaik. Jadi pernah tuh kalau kita ngambek terus berantem, itu tuh gak bakal berlangsung lama. Karena kenapa? Teman-teman di SIJ udah dianggap keluarga. Berkesan banget kan? Oke, pengalaman yang paling berkesan selama di sekolah itu buat aku pas hari guru. Di situ kita tuh bener-bener numpahin kesedihan kita, rasa sayang kita ke guru. Kita nangis bareng, pelukan bareng, terus juga joget bareng. Pokoknya susah seneng bareng-bareng hari itu. Dan kalau dimarahin guru harus kompak. Pasti kompak. Waktu masih jadi calon paskibra sama waktu udah jadi PPI. Terus juga waktu OSIS. Waktu OSIS itu kalau lagi ada acara itu panitianya ada Zilan sama Munir. Kalian pasti yang anak OSIS udah tahu kita ngapain aja. Dimana gue pura-pura sakit ke orang tua gue dan gue minta izin ke nyokap buat bilangin ke wali kelas gue kalau gue sakit, dan itu sakitnya bohongan.
SD. Tanpa adanya beliau gue nggak bakal bisa kayak sekarang. Gue nggak bakal bisa baca, gue nggak bakal bisa nulis, gue nggak bakal bisa hitung. Bu, terima kasih banyak. Rizka kecil yang 12 tahun lalu sekarang sudah lulus. Doakan saya agar bisa menjadi orang yang lebih berguna. Pak Sudarman, guru sejarah, sosio, sama geografi, sama apa lagi? Intinya itu, beliau memang guru hebat. Satu guru yang paling berkesan buat aku sampai seterusnya, pasti kalian sih udah tahu ya siapa beliau. Beliau yang ngajarin aku nari, yang ngajakin aku nampil di mana-mana, sampai diajak lomba vlogs 2017. Terus juga sempat sedih sih, beliau udah gak ngajar lagi di sekolah. Shock banget. Desi, makasih banyak. Tanpa ibu, Rahma juga gak bakal bisa punya pengalaman kayak gini gitu. Apalagi pernah diajak lomba juga, nampil di mana-mana. Cuman bilang makasih banyak, jaga kesehatan, jangan lupain Rahma pokoknya. Kayaknya aku gak bakal nyebutin satu guru doang, karena menurut aku semuanya guru berkesan. Dan yang bakal aku ucapin sama guru-guru yang udah ngajarin aku, terima kasih atas semua ilmu yang diberikannya, dan juga motivasi, pengalaman-pengalaman yang membuat kita yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Jadi semoga ilmunya semuanya bermanfaat, dan juga kami meminta ridhonya atas ilmu yang telah engkau berikan kepada kami. Satu-satunya guru yang paling memotivasi aku harus seperti beliau, Pak Fadilan. Assalamualaikum Pak. Ya Allah, kita ini sebenarnya nakal banget sama beliau. Saat beliau ngejelasin, kita sibuk sendiri, tapi Masya Allah, beliau sabar banget. Dengan beliau, aku suka angka. Dengan beliau, aku dibangun untuk introspeksi diri. Selalu introspeksi diri. Bisa jadi, orang-orang yang memperlakukan kita seperti itu, salahnya ada di diri kita sendiri. Makasih Pak, sudah lama tidak berjumpa. Pak Yadi sama Pak Darman, soalnya hampir tiap hari ketemu. Kalau Pak Yadi dari kelas 10 sampai kelas 11 semester 1 itu tiap hari pasti ketemu, kecuali kalau lagi ada halangan. Kalau mau Pak Darman dari kelas 11 semester 2 sampai kelas 12 ketemu terus, pokoknya gak pernah gak ketemu kecuali ada rapat. Terima kasih Pak udah sabar ngedidik kita meskipun kita sering ngeledek atau sering bercanda. Kalau disuruh milih satu guru tuh nggak bisa, soalnya guru dari SD, SMP, SMA tuh semuanya berkesan. Tapi ya walaupun adalah guru yang kadang menurut anak-anak tuh bukan ngeselin sih, kayak kurang cocok di kitanya, terus kayak kurang apa ya, sepemikiran, terus kurang apa ya, gimana sih, nggak bisa ngertiin kitanya gitu loh. Jadi kayak beda inilah. Pokoknya makasih banyak buat guru-guru yang udah sabar ngedidik kita dari bener-bener SD sampai SMA. Kayak contohnya guru-guru lama kayak Bu Surya, Pak Darman, Pak Fardila, terus siapa lagi? Pak Afif. Banyak guru-guru lama. Pak Tony. Terus makasih juga buat guru-guru PNS yang udah pulang ke Indonesia kayak Pak Wiwin, Pak Yadi, Pak Mamat, Pak Deniar, Bu Aminina, Pak Hendra. Banyak lah pokoknya. We love you. Ibu Vivian Novianti, semoga Allah menjaga kesehatan dan umur beliau, sehat selalu, murah rezeki. Sebenarnya semua guru itu berkesan buat kita semua. Maka dari itu, dari kami, pesan untuk guru, Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa semangat terus. untuk mengajar murid-murid Sekolah Indonesia Jeddah. We love you.
kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Doakan kami semua angkatan 20 menjadi angkatan yang lebih kuat dan sukses ke depannya. Buat adik-adik kelas, cie masih belajar.